Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala man arsalahu rahmatan lil alamin, asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jamaah salat Jumat yang berbahagia dan insyaallah selalu sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah, kita sama-sama bisa memenuhi undangan dan panggilan Allah yang sekaligus menjadi kewajiban kita untuk melakukan sholat Jumat berjamaah, yang dengan harapan dan iringan doa kita semua, apa yang kita lakukan dan kita kerjakan dalam amaliyah ibadah kita hari ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tiada kata kalimat yang indah pantas kita sampaikan melainkan ungkapan dan ucapan rasa syukur yang kita sampaikan kepada Allah dengan untai kata kalimat alhamdulillah, yang sampai saat dan detik hari ini kita masih diberikan mandatanis oleh Allah untuk bisa menikmati udara yang segar, hidup di alam dunia, dan kita bisa pula mempertahankan iman dan keyakinan kita yang sebagai bekal yang paling utama dan pertama ketika kita nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah harapan doa kita yang paling terakhir sampai titik darah akhir hidup kita, yakni adalah semoga Allah kembalikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, dunia akhir-akhir belakang ini memang tengah berdarah dengan cucuran air mata peristiwa yang terjadi baik di barat maupun di timur sana. Ada bagian kaca daripada peristiwa perjalanan sejarah hidup manusia akan terulang kembali, dan ini sudah Allah gambarkan, Allah terangkan. Wa tandur nafsu ma qaddamat lighad, di mana Allah berikan satu peringatan kepada kita. Wa tandur nafsu ma qaddamat lighad, mari kita melihat apa peristiwa yang terjadi di masa yang silam untuk langkah kita ke depan. Yang hari ini terjadi adalah gambaran bagaimana kita untuk melangkah hari esok, dan bagaimana kita akan tanamkan kepada generasi kita hari ke depan. Ketika hari ini kita gagal memahami, gagal memberikan konsep, gagal memberikan pula pemahaman dan pengertian kepada anak-anak kita, ke depan bukan lagi mereka menggadaikan dirinya, bukan lagi menggadaikan bangsa dan negaranya, tapi bisa mereka menggadaikan agamanya. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, memilukan akhir-akhir ini peristiwa yang terjadi.
Sudah 33 hari pertikaian dan peperangan terjadi. Pertumpahan darah manusia, bahkan genosida yang dilakukan oleh mereka seakan-akan dunia ini tutup mata. PBB sudah tidak bisa lagi menghalangi, tidak ada lagi orang yang bisa mencegahnya. Sebegitu keras dan mereka menganggap darah manusia adalah lebih hina daripada darah binatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan Palestina. Dan mudah-mudahan ini pun pula menjadi gambaran buat kita. Allah bukakan pintu hati kita yang tak kuasanya, saudara dan rahimakumullah. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, ada 3 musuh besar bagi kita umat Islam. Yang pertama adalah inna syaitana lakum aduwwun mubin. Setan tidak pernah akan suka dan cinta kepada orang yang beriman. Bagaimana untuk menghancurkan kita terjebak di dalam lembah yang penuh dengan kehinaan dan kehancuran. Memberikan manis dalam pandangan, mendorong hasrat yang sehingga kita manusia, jangan pun siapa-siapa dengan status sosial apapun, bisa akan terjebak keinginannya. Semakin tinggi status sosial manusia, maka semakin besar pula setan akan menggodanya. Ketika orang miskin, orang lapar, tergoda mereka bisa mencuri, tapi tidak mungkin tidak menutup kemungkinan ketika mereka meningkat jabatannya, meningkat kedudukannya, meningkat status sosialnya, mereka bukan lagi mencari menjadi pencuri harta tetangga, tapi garong-garong negara, saudara. Ini musuh kita. Lalu bagaimana kita mempertahankan? Allah sayang kepada kita. Allah melanjutkan dalam ayat ini, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan kau menjadi orang yang lupa kepada Allah. Mereka yang terjebur, mereka yang terbawa, mereka yang terjebak dalam gelombang keindahan, nafsu dan syahwat dengan jabatan dan kedudukan serta kekuasaan. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah mereka orang-orang yang sudah terjebak dengan indahnya dunia, manis panorama yang ditampilkan oleh setan, seakan-akan dia akan bisa berkuasa. Saudara tahu bagaimana Fir'aun? Saudara tidak sadar bagaimana ceritanya kamu. Pasti mereka akan berlutut dan pasti mereka akan jatuh. Yang kedua, siapa musuh kita, saudara? Musuh kita yang kedua adalah walan tardul ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang kedua adalah mereka orang-orang yang mengaku sebagai bangsa Bani Israel yang besar, bangsa Bani Israel yang mereka kukuhkan. Kalau kita sadar siapakah mereka yang menjadi Bani Israel, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Mereka adalah keturunan daripada Bani Yakub. Lalu sekarang timbul ada Yahudi modern yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bukan Bani Israel, tapi adalah Yahudi. Yahudinya siapa? Yahudi yang berbentuk mereka seakan mengakui sebagai keturunan Bani Israel, tapi mereka adalah bukan keturunan Israel. Walaupun mereka menempatkan wilayah mereka adalah sebagai orang Israel, tapi mereka sesungguhnya adalah bukan keturunan Bani Yakub. Mereka adalah Zionis. Mereka adalah perampas. Mereka adalah perampok. Bahkan mereka adalah orang-orang yang lebih kejam daripada orang yang kejam. Wajar dulu kalau Naji menghancurkan mereka. Wajar dulu kalau Naji benci dengan mereka. Wajar kalau dulu Naji membebaskan mereka. Kenapa? Karena Naji sudah membaca sejarah dalam Al-Quran. Saudara-saudara hadirin rahimakumullah, inilah yang tengah mengusik perasaan kita. Kenapa kita harus terusik? Jelas kita punya komitmen nilai akidah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. 5 ini yang merupakan bagian daripada akidah kita.
Ketika Allah sudah yang namanya Tuhan kita diganggu, ketika keyakinan kita diganggu, ketika akidah tidak mulai dibengkok-bengkokkan, maka tidak boleh tinggal diam kita selaku mukmin. Lebih baik darah yang kita korbankan, mati kita di medan laga, lebih baik dan terhormat ketimbang harus menggadaikan dan membiarkan orang mencoreng agama. Yang kedua, wabil Islam dinan. Islam sudah menjadi komitmen buat kita, dan ini adalah merupakan agama yang diridhoi oleh Allah, dan Allah sudah maktubkan dalam Al-Quran, di mana agama al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asma'tu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ini adalah bahasa Allah dalam Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran yang Allah berikan langsung stempannya kepada baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjadi informasi buat kita, pegangan buat kita, bahwasanya tidak ada satu apapun keyakinan pandangan hidup di dalam dunia ini sampai yaumul kiamat yang Allah ridhoi kecuali ada Islam. Islam tidak bertanya apa itu Islam. Wa kullu ma jaa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adina. yakni ada semua apa yang dibawa oleh junjungan alam baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Al-khudu' wal inqiyad bima jaa bi, yakni kita tinggal tunduk dan patuh, jangan neko-neko. Jangan lagi waktu musim kampanye kita perlu Islam, musim pemilu kita perlu Islam. Tapi ketika mereka sudah tidak musim pemilu, mereka tidak sedikit mencerca bahkan mencaci Islam. Ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dibutuhkan komitmen konsekuen yang tinggi. Orang kalau sudah dengan agama mereka tidak konsekuen, tidak memiliki komitmen, tentunya kita bertanya, bagaimana mereka kalau menjadi penyelenggara negara? Patokan kita cuma itu nilai kemanusiaan. Tidak ada manusia yang dikatakan benar kalau mereka tidak punya agama. Yang menentukan manusia yang benar itu bukan karena intelektual manusia, bukan karena intelijensi manusia, bukan karena akademisi manusia. Yang menentukan manusia benar di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu Allah sebutkan model Quran imam. Tidak ada satu pedoman guidance kita, petunjuk hidup kita kecuali Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Ini guidance jalan hidup kita. Ketika manusia mencari kedamaian, ketentraman, orang mencari yang namanya kebahagiaan, kesejahteraan, hanya mengandalkan intelektual tanpa yang namanya berbasis kepada agama, berbasis kepada Al-Quran, berbasis kepada Sunnah baginda Rasul, dengan mengiktibar kepada ulama, bohong, dusta, saudara. Jangan pernah kita percaya kebenaran manusia tadi akan manusia terbatas. Wa utitu minal ilmi ila qalilan. Cina boleh sekarang maju teknologinya bisa membuat matahari, tapi sampai kapan Cina bisa membuat ruh? Sejauh intelektual manusia maju dalam teknologi, yang menggerakkan semua dalam tubuh orang manusia dan ruh adalah ruh. Siapa yang menciptakan ruh? Qul ruh min amri rabbi. Ketika kita bicara roh adalah urusan Allah, maka kita harus ditangani benar dari situ, saudara-saudara. Ketika orang berbicara konsep kebahagiaan, konsep kesejahteraan, konsep kesetaraan, konsep keadilan, konsep kemakmuran, kalau tanpa berbasis daripada Al-Quran, berbasis kepada baginda Rasul kanjeng Nabi kita Muhammad, jangan harap itu hanya merupakan kata bohong. Yang ketiga, saudara-saudara, maka itu ini yang jadi pegangan kita. Kenapa terusik umat manusia seluruh dunia? Wabil mu'minina ikhwan.
Mukmin adalah saudara kita. Ketika kita sudah bicara nilai keimanan tanpa batas, tanpa wilayah, tanpa negara, tidak mengenal suku, tidak mengenal bangsa, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin adalah saudara. Karena itu adalah kita merasa terpukul jiwa kita, tersakiti kita hari ini, sebagaimana kita melihat penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Setiap hari mereka hidup dengan dentuman meriam dan bom. Setiap hari mereka, bahkan setiap detik mereka mendengar suara rudal. Jangankan orang tua, sekarang sudah mencapai 10.893 orang, yang 40%, 60% adalah anak-anak dan wanita. Di mana darah kita satu muslim hari ini, saudara? Andaikan itu terjadi dengan kita, andaikan itu terjadi kepada bangsa kita, andaikan itu terjadi kepada keluarga kita, apa yang harus kita katakan? Syukur, alhamdulillah. Dengan kekuatan iman kita saksikan informasi yang sekarang terang benderang, bagaimana kekuatan hati seorang ayah, bagaimana kekuatan hati seorang anak ketika dia bohong anaknya terkena dengan rudal, ketika anaknya terkapar, sudah tertimpa dengan runtuhan puing-puing bangunan, dan ketika lagi seorang ibu dengan terpincang dia melangkah menggendong anaknya, menguburkan sendiri, dia tidak keluarkan air mata, dia tersenyum. Apa dia bilang? Wa anta syakir. Saudara-saudara, inilah kekuatan iman mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita doakan dari timur yang jauh ini, moga-moga Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah berikan kebebasan kepada mereka. Allah berikan kemenangan kepada mereka. Allahumma damir a'da'ana wa a'da'adin. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh kami dan musuh saudara kami, dan musuh-musuh yang memusuhi akan agama kami. Wassali biladana wa biladal muslimin. Dan selamatkanlah negeri kami dan negeri semua orang-orang muslim yang ada di alam jagat raya semesta ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ibadallah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yaftahu lana futuhat arifin wa sabitna ala ta'atika wa yakin wa ja'alna minas shalihin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahil karimil manan alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Summa salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wan nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, ittaqullah fima amar wa antahu amana anhu wa hadar wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
من بلد الإنس والجن. فقال الله تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن الحسن والحسين وعلى الأول الرفيق سيدنا أبي بكر الصديق وعلى صادق المصدوق سيدنا عمر بن الفاروق وعلى جميع القرآن سيدنا عثمان بن عفان وعلى أبي الغالب سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية العشرة المبشرة بالجنة. أما الله تعالى تكشف رحمته وهو المغفرة وعلى جميع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين أعداءنا وأعداء الدين واجعل يوما من عبادك السالمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم اعتقادنا وسلم أهلنا وبلادنا إندونيسيا من كل آفات والهلكات إنك أنت قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يسر لنا أمورنا ويسر أمورنا إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين ويسر أمور إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين وسلم إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم فاذكروا على النعم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.